hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita siapkan hati dengan menyanyikan Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangka. Kawula sumawis manah samekta ing gati. Sabda paduka datang ewah kingsing, saking ula buka mugi sapunika wassalam minyo. Sabda paduka wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Sabda paduka datang ewah kingsing,
sabdamu ya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari kitab Daniel pasal 5 ayat 13 sampai 30. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengaku bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan
ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Demikian sabda Tuhan, berbagai setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Hosiana. Tema renungan kita, Daniel dewasa. Setelah kesuksesan Daniel yang gemilang semasa mudanya, sungguh pilu mendapati ia dikesampingkan dan dilupakan orang pada tahun-tahun berikutnya. Ini tentu merupakan ujian dahsyat bagi seorang yang terpanggil untuk menjadi pemimpin. Dapatkah imannya bertahan dalam keadaan tidak diacuhkan itu? Tidak dikenang, bahkan tidak diingat lagi? Memang dapat. Dan ternyata masih ada orang yang mengingat dia, yaitu Ibu Suri, yang pada saat krisis menganjurkan raja segera memanggil Daniel, menghadap untuk diajak berkonsultasi dan ditawari upah yang besar. Lalu Daniel memecahkan masalah yang dihadapkan kepadanya. Jawabannya yang mencela raja menunjukkan betapa raja tidak punya arti di matanya. Juga betapa kekayaan maupun kemiskinan, penghormatan maupun penghinaan sudah kehilangan arti baginya. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, untuk kita renungkan. Demikianlah Allah memulihkan hamba-Nya yang terpilih itu pada kedudukannya sebagai pemimpin, melalui kebodohan raja yang mabuk anggur. Tanggung jawab Daniel ialah menunggu dan tetap setia dalam masa krisis. Tanggung jawab Allah ialah merehabilitasinya. Amin. Mari kita ambil saat hening sejenak. Saat ini selesai. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu menjadi refleksi permenungan bagi setiap kami tentang orang-orang yang terlibat di dalam karya Allah, di dalam sejarah Perjanjian Lama maupun sejarah Perjanjian Baru. Dan permenungan itu membawa kami untuk semakin bertekun dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan bersama umat-Mu, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya yang terus berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona. Dan dalam berjuang menghadapi virus corona ini melalui upaya-upaya yang dilakukan, baik pengadaan vaksin, obat-obatan, maupun disiplin protokol kesehatan yang diberlakukan, semuanya menjadi upaya yang serius dari pemerintah, dan biarlah kami sebagai bagian dari masyarakat merespon secara positif dengan terlibat memperhatikan instruksi-instruksi yang ada ataupun mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Di sisi lain, bangsa Indonesia masih bergumul dengan bencana alam dan bencana kemanusiaan sosial yang terjadi. Itu menjadi keprihatinan kami bersama, dan biarlah kami juga terus saling memperhatikan, mendoakan, mewujudkan cinta kasih kami baik dengan dana, daya,
dan nilai-nilai yang boleh kami nyatakan untuk meringankan beban saudara-saudari kami itu. Nilai kepedulian itu membawa nilai kebersamaan sebagai satu bangsa Indonesia, dan itu mendorong kami untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula gereja-gerejamu yang Engkau panggil untuk terus terlibat dalam karya Allah di dunia ini, mewartakan kabar sukacita, memberi pengharapan kepada orang yang kehilangan pengharapan, membebat orang yang terluka, menyembuhkan orang yang sakit, memperhatikan orang yang tersisih. Itu menjadi bagian tugas tanggung jawab gerejawi. Demikian pula gerejamu GKJ Salatiga Timur yang Kau tempatkan di Salatiga ini, biarlah juga menjadi bagian untuk mewujudkan cinta kasih Allah di mana Kau tempatkan kami. Kau memberkati para pelayanmu, baik anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan, tim, tenaga administrasi, pekarya. Engkau menyertai, memberkati kehidupan pribadi dan keluarganya di dalam menjalankan peran tugas tanggung jawab pelayanan di tengah situasi pandemi saat ini. Biarlah Engkau terus memampukan dengan nilai-nilai pelayanan itu sungguh-sungguh membangun iman, pengharapan, kasih dan syukur umat dan kami semua. Lebih juga ya Tuhan, wujud-wujud kesaksian melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, bagian jawab kami untuk kehidupan masyarakat di sekitar kami. Kau berkati wilayah dan Kepulauan Nyamat dalam menyelenggarakan, mewujudkan upaya-upaya pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula ya Tuhan, untuk segenap umat dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, kami terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Untuk anak-anak kami yang masih berjuang meraih masa depan melalui proses studi yang ditempuh, biarlah mereka terus dalam teman dan teliti di dalam belajar, biarpun masih diselenggarakan secara daring. Apa yang menjadi cita harap mereka, Tuhan izinkan. Dan pula para kaum muda yang terus berdoa, berusaha menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir, Tuhan juga menganugerahkan pada waktu Allah. Saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit, memberkati para dokter juru medis untuk mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, sehingga membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Perawatan, cinta kasih keluarga, perhatian, doa kami sebagai saudara seiman boleh meneguhkan pengharapan saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga boleh kesehatan kembali. Demikian pula para kesepuhan adiuswo dan keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus teguhkan dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka tidak melokro dan semplah. Demikian pula berat-berat Kristen GKJ Salatiga Timur, Engkau juga terus mampukan untuk atot rukun, asuh, sehingga mampu memerankan diri sebagai berat-berat Kristen yang sembodor dan utomo di hadapan Allah, bahkan di dalam mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak mereka untuk meraih masa depan. Engkau terus membekali kami semua dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan rezeki, dan dengan apa yang Kau limpahkan itu kami semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.